Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengawali pertemuan kita dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Pemurah, yang Maha Rahman dan Rahim, masih berkenan memberikan kenikmatan kepada kita semuanya yang tak terhingga nilainya, yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita waktu luang, Allah berikan kemudahan kita memenuhi panggilannya, kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Berdoa kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima semua amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita sampaikan berat teladan kita, uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita baru saja memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Dan seringkali ketika ada momen pergantian waktu, ganti kalender, biasanya tiba-tiba kita mendengar kalimat ini. Kok tiba-tiba sudah ganti tahun ya? Sering kan Pak ya dengar kalimat itu ya? Atau jangan-jangan kita yang mengucapkan itu, kayaknya baru kemarin gitu ya, melihat anak-anak pada di luar itu biasanya ada pawai obor, kayaknya baru kemarin gitu. Kok tiba-tiba sekarang udah tahun baru lagi, bahkan sekarang ini sudah hampir Muharram sudah mau habis. Sudah ini tanggal berapa ini ya? Sudah mau di atas 20 sekarang ini ya. Artinya bulan pertama saja sudah mau kita lewati, padahal baru kemarin gitu ya. Rasanya itu baru kemarin. Nah teman-teman sekalian, kadang-kadang kita juga begitu, hari Jumat gitu, udah Jumat lagi gitu, baru kemarin hari Jumat ya kan. Artinya hari ini kita merasakan waktu itu rasanya menjadi lebih cepat, dan kita merasa banyak rencana-rencana yang belum terlaksana kok tiba-tiba sudah waktunya habis saja. Teman-teman sekalian, setiap kali pergantian waktu itu diantaranya mengingatkan kita semuanya bahwa waktu itu tidak bisa kita hentikan. Kita sadar atau tidak, kita melakukan upaya apa saja, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikan perputaran waktu. Ya. Maka barangkali yang lebih penting itu bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, kalau kita sesali saja, kita jalani waktu ini sekedar dijalani, nanti ujungnya hanyalah penyesalan. Yang lain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa rasanya saat sekarang ini waktu itu terasa lebih cepat, padahal sebenarnya ya jamnya yang sama aja. Apa jam sekarang itu muternya lebih cepat gitu ya, karena lebih modern terus bikin lebih cepat gitu? Enggak juga. Ya, kadang-kadang kita ini tiba-tiba udah Ramadan lagi gitu. Kemarin ini baru Ramadan, baru puasa.
Atau tiba-tiba anak-anak kita sudah besar aja gitu. Ya, kalau ketemu ke saudara-saudara kita udah gede aja ya, kayaknya baru kemarin SD, sekarang tiba-tiba udah kuliah. Atau tiba-tiba kita sadar udah pensiun ya, udah waktunya pensiun ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa ini yang membuat kita ini merasakan waktu itu menjadi lebih cepat. Kenapa? Memang teman-teman sekalian, seiring bertambahnya usia kita, maka kita akan merasa 1 tahun itu menjadi lebih pendek. Karena kita sudah menjalani waktu yang lama. Jadi kira-kira begini, kayak kita begini. Orang yang sudah pernah bepergian jaraknya ribuan kilometer, itu jarak yang pergi 10 kilometer itu rasanya belum pergi, cuma segitu doang gitu. Ya, yang biasa kalau jalan-jalan itu ke luar negeri, kalau jalan-jalan itu ke Bandung ya belum jalan-jalan itu. Maka orang yang sudah menjalani waktu sampai mungkin 50 tahun, ya setahun itu kan cuma 1/50 usianya. Anak kecil yang baru 10 tahun, 1 tahun bergeser itu baru seperininya. Perbandingan semata, ya kan? Perbandingan semata. Dan itu kita rasakan. Jadi artinya semakin usia kita ini, 1 tahun itu menjadi nilainya lebih kecil karena perbandingan, ya, karena perbandingan. Atau juga karena kita ini sibuk dan jarang berhenti, jarang menyempatkan waktu untuk sejenak berhenti memperhatikan putaran waktu ini ya. Karena kalau kita ini ya, tidur-tiduran itu rasanya lama gitu. Tapi kalau punya aktivitas terutama yang kita sukai, itu rasanya tiba-tiba waktu itu kok sudah habis saja gitu. Ya. Melakukan sesuatu, saya ini kalau sudah ada misalnya mau ngisi acara terus materinya belum siap, apa ya ini mau ngomong apa saya ini besok ini, sudah di depan komputer itu boleh 2 jam, 3 jam, 4 jam, tiba-tiba azan aja, sudah azan nih, belum mau ngapain, cepet banget ini waktunya. Ya. Juga karena kita hari ini teman-teman sekalian itu punya banyak pilihan kegiatan. Kalau kegiatan kita itu banyak, bisa merasa ini kekurangan waktu, jadi waktunya menjadi lebih cepat. Atau teman-teman sekalian, barangkali kita ini bisa terpengaruh apa yang namanya hukum relativitas yang disampaikan oleh Einstein. Einstein itu pernah ditanya oleh satu mahasiswa, "Prof, tolong jelaskan kepada kami apa hukum relativitas." Karena melihat orangnya ini kalau dijelaskan pakai rumus-rumus ruwet, Einstein langsung jawabnya kasih ini saja penjelasan, begini relativitas itu. Kalau kamu duduk di samping kompor 2 menit, itu rasanya 2 jam. Tapi kalau kamu duduk di samping cewek cantik 2 jam, rasanya 2 menit. Ya, coba bayangkan, kalau kita duduk di sebelahnya kompor yang panas, 2 menit itu rasanya 2 jam. Padahal waktunya cuma 2 menit. Tapi kalau kamu duduk di samping cewek cantik 2 jam, rasanya 2 menit. Jadi relatif, kenapa? Karena tergantung apa yang ada di sebelah kita mempengaruhi pikiran kita. Jangan-jangan teman-teman sekalian, karena kita ini ternyata sedang bersanding dengan cewek cantik yang hari ini bernama dunia itu, sehingga kita itu nggak sadar begitu Pak, kita ini sudah 24 jam rasanya kok cepet kok baru ini, karena kita tanpa sadar mencintai apa yang sedang kita geluti di dunia ini. Jadi rasanya itu masih belum saja, itu masih waktunya terlalu pendek. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berhati-hati dengan waktu. Karena Islam itu memandang waktu itu sangat penting. Mari kita perhatikan, semua ibadah, ritual, makdo, terutama yang bentuknya rukun Islam itu,
selalu terkait dengan waktu. Ibadah yang kita jalani itu selalu ada waktu-waktunya. Puasa ada waktu masuknya, ada waktu selesainya. Zakat ada kapan harus dibayar, waktu kapan ditunaikannya. Bahkan zakat fitrah itu batasnya strict. Lewat waktunya sedikit, yang kita lakukan sama persis, langsung berubah statusnya, ya kan? Kalau kita bayar zakat fitrah itu sudah ditunaikan sholat id, langsung berubah menjadi tidak zakat fitrah lagi, menjadi sedekah biasa, hanya bergeser waktu saja. Betapa pentingnya waktu itu dalam agama kita. Haji sama, kita nggak bisa karena sekarang haji itu kok antriannya panjang, kita haji sekarang aja deh mumpung sepi gitu, nggak bisa. Waktunya ya sudah ditentukan itu harinya. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat yang katanya nanti itu di yaumil akhir diperiksa pertama kali, itu juga ada aturannya terkait waktu. Kapan kita itu menunaikan sholat subuh, kapan kita itu sholat duhur, kapan sholat asar, dan seterusnya. Kapan dilakukan yang terbaik, kapan statusnya dilakukan biasa saja. Bahkan sholat yang demikian utama itu ada waktu di mana kita dilarang sholat. Bayangkan, ya kan? Kita itu ada waktu sholat kan kurang apa, sudah kurang baiknya apa, tapi ada waktu kita dilarang sholat. Di antaranya ketika nanti syuruk pas itu, ya terbit, sedang terbit, itu kita tidak boleh sholat. Maka sebenarnya waktu syuruk itu kita harus tunggu dulu sampai matahari itu penuh, baru kita ini boleh sholat. Ya. Kurang apa pentingnya sholat? Kurang baik apa? Amal yang paling terbaik, tapi juga terkait dengan waktu, ada aturan waktunya. Banyak ayat Al-Quran Allah bersumpah dengan menyebut nama-nama waktu, wal asr, wal fajr, wal duha, wal laili. Demi masa, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi malam. Semuanya nama-nama waktu. Artinya waktu itu dalam konsep agama kita adalah sesuatu yang sangat penting. Maka mestinya teman-teman sekalian, orang Islam itu menjadi orang yang sangat peduli terhadap waktu. Faktanya mayoritas orang Islam atau di negara-negara Islam itu sebagian besar justru orang-orang yang mengabaikan waktu. Hari ini orang-orang yang peduli terhadap waktu itu justru banyak orang-orang yang tidak beragama Islam. Kita ini, ya bapak-bapak pasti adalah, kalau ada undangan, misalnya acara pengajian, ba'da Isya, itu dilakukannya jam berapa Pak? Ya kan jam 9-an itu kan ya. Pada ba'da Isya itu jam berapa? Ya ma'arahimakum. Jadi keterlambatan, ketidakpedulian, bahasa istilahnya jam karet, itu biasa dilakukan di negara kita dan terutama orang-orang Islam. Jamaah rahimakumullah, saya barangkali sudah sering cerita, saya ini sebagai pembicara juga diundang di sekolah-sekolah Islam, juga ada sekolah non-muslim yang mengundang saya. Ya. Saya tahu bedanya itu, sekolah Islam dengan sekolah non-muslim itu. Kalau di sekolah Islam, undangan ngisi acara jam 9, itu kira-kira mulai ngobrol, mulai pembicaranya ngomong itu jam berapa Pak? Ya, jam setengah 10 itu panitianya yang datang. Ya.
Saya betul-betul pernah mengalami, saya nggak perlu sebut namanya. Sekolah Islam, saya masih di luar kota sudah diteleponin. Paginya sudah diingetin, iya saya nanti datang. Saya sudah di rumah, sudah sampai di Cilengsi. Ya. Saya diingatkan lagi, saya nanya lagi jam berapa, saya sebut jamnya. Begitu saya datang, saya sampai ragu, saya salah hari yang saya nanya security, ini bener tanggal segini, Pak ya. Itu sound systemnya belum ada, panitianya belum ada satupun yang datang. Ya. Kira-kira 1 jam baru itu dimulai, masya Allah. Dan di negara kita ini, orang yang tepat waktu, yang peduli waktu itu seringkali menderita. Seringkali menderita karena harus dipaksa mentolerir orang-orang yang tidak peduli waktu ini. Kita ini ngajari anak-anak di tempat kita di TK itu mau kunjungan edukatif jam 7 berangkat, yang tidak datang ditinggal, mau nunggal itu ribut yang lain, sudah dikasih tahu padahal nanti kalau terlambat ditinggal. Dua anaknya yang terlambat loh bisa marah itu, kan sudah dikasih tahu kalau terlambat ditinggal, kok bisa kok segini aja ditinggal, lo kan sudah dikasih tahu. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, bagaimana begini ini ya? Ini ada anak-anak yang untuk bisa tepat waktu, dia harus bangun pagi, dia harus tidur lebih awal, mandi lebih awal, sarapan lebih awal, terus datang lebih awal. Orang yang baik, yang tertib, yang peduli waktu harus menderita karena ada orang yang tidak peduli waktu, dan kita tolerir itu, dan kita terima yang begitu itu, masya Allah. Budaya yang demikian ini sudah di mana-mana ya. Teman-teman sekalian, ini harus kita ubah. Kita tidak boleh lagi mentolerir yang begitu-begitu karena ini ajaran Islam. Orang Islam itu harus orang yang peduli sama waktu. Karena ibadah kita itu diatur oleh waktu. Jamaah rahimakumullah. Banyak orang hari ini itu berlindung di balik kata qadarullah seolah-olah Islami begitu. Qadarullah saya ketiduran, Pak. Di mana ketidurannya? Di tempat tidur. Itu tidur tahu, bukan ketiduran. Mau ketiduran kok di tempat tidur. Dan kita terima alasan begitu gara-gara qadarullah. Masya Allah, ya. Membawa-bawa nama Allah lagi kalau kondisinya begitu ya. Qadarullah jalannya macet, ya Allah. Datang ke kantor, datang ke sekolah, kenapa terlambat? Qadarullah jalannya macet. Ya sudah tahu Cilengsi, Jabodetabek ini tempatnya macet. Ya bangunnya harus lebih pagi. Jangan bangun bahwa Allah kalau terlambat. Iya, jamaah rahimakumullah. Dan kita cenderung menerima kondisi seperti ini. Ya. Kita ini kan saja, kita terima saja, ya sudah, begitulah ya. Maka akhirnya banyak di antara kita tidak mengubah kebiasaan buruk itu. Orang-orang yang tertib itu menjadi aneh di negara kita ini. Coba ada kondangan gitu. Acaranya jam berapa? Jam 8, datang jam 8. Pengen makan banget sih, datang tepat waktu. Ya kayak yang tepat waktu malah dibilang ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini budaya kita itu yang tepat waktu dari sekarang. Ya, yang paling tepat waktu di negara kita yang terutama hanya satu yang paling tepat. Apa itu? Buka puasa. Ya kan? Telatnya sedetik aja udah marah-marah kita. Sudah lewat ini ya. Yang lain enggak dianggap. Ya, ini enggak sunnah Rasul ini. Buka puasa harus di awal ya, karena kelaparan aja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh sungguh-sungguh, butuh kesungguhan yang luar biasa kita ini untuk memperhatikan waktu. Ya. Anehnya, orang-orang yang suka mengabaikan waktu itu pada kondisi-kondisi tertentu, dia juga bisa tertib waktu. Orang-orang yang biasa terlambat dengan kalau ada acara pengajian atau kemana undangan apa itu,
Giliran mau pergi naik pesawat, dia bisa tepat waktu. Kenapa? Kalau nggak ditinggal beneran, nggak ada pesawat nungguin. Mau penumpangnya kurang berapa, tetap aja berangkat. Kenapa? Karena kalau terlambat, dia kehilangan uangnya, harus ganti uang yang banyak. Itu aja. Negara orang kita ini kalau nggak sesuatu nggak diwujudkan uang, kan nggak takut. Hati-hati loh, jangan itu pakai helm itu nanti nggak apa-apa. Itu aturan wajib helm, cuma nggak apa-apa. Ada polisi loh, ditilang kena 100.000 baru pakai helm karena 100.000-nya itu. Ya, maka ada larangan di rokok itu kan mestinya rokok membunuhmu, rokok menyebabkan ini. Ya begitu itu nggak berarti bagi orang Indonesia. Mestinya rokok itu bikin jantung koroner nanti operasi 50 juta baru dilakukan ini karena ada duitnya. Ya, wujudnya begitu. Kita ini maka benar barangkali kata orang-orang di negara sana itu time is money. Jadi waktu itu kalau berlalu kita abaikannya, uang kita hilang. Yang mau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cendekiawan muslim Muhammad Abduh, cendekiawan muslim Mesir, Muhammad Abduh itu pernah tinggal di Eropa, pernah tinggal beberapa negara Eropa, kemudian itu kembali ke Mesir. Dia bilang, saya pernah tinggal di negara yang jarang orang Islam, tapi saya menemukan banyak Islam ada di sana. Ketika saya kembali ke negara saya, banyak Muslim di sini, tapi Islam jarang saya temukan. Karena dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang mayoritas Islam itu secara sosial banyak mengabaikan ajaran Islam. Di antaranya kepeduliannya terhadap waktu, ketepatan waktu, kebersihan dan lain sebagainya. Yang itu semuanya ajaran kita diamalkan oleh orang lain. Diamalkan oleh orang lain. Maka mereka menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang hebat, bangsa yang besar, bangsa yang maju karena mereka punya kepedulian terhadap ajaran-ajaran yang bagi mereka bukan ajaran agama, tapi mereka melakukannya. Kita sudah punya ajarannya itu di agama kita, tapi kita tidak melakukannya. Akhirnya kita temukan mereka lebih hebat, lebih maju, lebih keren daripada negara-negara yang mayoritas orang-orang Islam. Nah teman-teman sekalian, kalau kita terus mengabaikan waktu itu, nanti ujungnya hanyalah penyesalan. Ya, kalau kita sekarang tiba-tiba kok sudah ganti tahun saja, tiba-tiba kok sudah pensiun, tiba-tiba kok begini, tiba-tiba kok begini, ya. Kita tidak punya kepedulian, kesungguh-sungguhan untuk mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Kita hanya menjalani waktu, sekedar berjalan saja waktu ini. Hati-hati, nanti ujungnya adalah penyesalan karena waktu tidak pernah bisa kita putar mundur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam salah satu hadis yang ini barangkali populer ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sikha wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana banyak manusia menyia-nyiakannya, banyak manusia tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Waktu dan sehat itu dua nikmat yang banyak kita abaikan, banyak membuat kita tertipu. Sehat, kita sadar betapa nikmatnya, penyesalan ada, terasa manakala sudah sakit. Kalau sehat, waktunya sehat, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu dengkulnya sudah mulai, kalau dipakai naik tangga sudah terasa, baru terasa. Kenapa kemarin nggak jalan ke masjid? Sudah repot. Ya. Kalau sudah waktunya itu hilang, juga begitu. Sudah berlalu waktunya, sudah usianya
berlalu baru sadar ternyata saya kemarin sudah punya kesempatan yang banyak. Jamaah rahimakumullah. Maka kita jangan sampai mengalami kok tiba-tiba ya. Dan teman-teman sekalian, kalimat itu bisa berujung baru kemarin. Kenapa sekarang Israel sudah datang ke rumah saya? Tiba-tiba itulah penyesalan yang terbesar. Kok lu sudah datang aja Israel? Ya. Kan kita sudah tahu dia bisa datang kapan saja. Dan kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang lebih penting, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menyesal ketika waktu itu sudah berlalu. Maka yang lebih penting kita pikirkan bagaimana supaya kita ini tidak hanya sekedar menjalani hari saja, tapi hari-hari kita ini betul-betul terisi. Kita mengisi waktu bukan hanya sekedar menjalani. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, setiap kita itu harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan clear, bahasa perusahaan gitu, institusi, visi, misi. Kita ini mau ngapain sih, mau kemana sih? Harus punya tujuan yang jelas. Orang, kata Thomas Clark, orang yang tanpa tujuan berjalan tersendat-sendat di jalan yang mulus. Orang yang punya tujuan yang jelas bergerak maju di jalan yang paling tidak rata sekalipun. Kita harus punya tujuan jangka pandang, menengah dan pendek. Orientasi kita, waktu kita harus kita habiskan untuk tujuan itu, supaya kita tidak menyesal ternyata sudah habis waktunya. Teman-teman sekalian, orang yang nggak punya tujuan yang jelas itu seperti orang yang bepergian tapi tidak tahu mau pergi kemana. Ya, ada orang mau pergi kemana, datang ke terminal Cilengsi, nyari tiket, nengok, mau kemana ya, gak jelas, disamperin sama agen, Pak mau pergi jenengan, iya, kemana, gak tahu, enaknya kemana ya, Bapak ini mau kemana gitu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan, tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Orang yang tidak punya tujuan yang jelas, kemungkinannya hanya ada dua. Dia tidak akan kemana-mana atau ke sebuah tempat yang tidak pernah dia inginkan. Makanya kemudian, kenapa aku sampai di sini? Kenapa sekarang saya jadi begini? Kenapa hidup saya begini? Karena dia tidak pernah punya tujuan yang jelas. Maka setiap kita harus merenungkan, sebenarnya saya ini mau kemana? Ya, itulah bahasa populernya visi itu. Kita ini mau kemana? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita itu punya panduan supaya kita ini clear, punya tujuan. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, tetapi jangan kamu lupakan bagian dari dunia. Jelas tujuan kita yang terutama adalah negeri akhirat. Dunia jangan dilupakan. Maka ada ini ungkapan, sebagian menisbatkan kepada Umar bin Khattab. Ada yang bilang Imam Syafi'i, beramallah untuk
akhiratmu seolah-olah engkau meninggal esok hari. Beramal untuk akhirat seolah-olah kita besok meninggal. Berarti untuk akhirat kapan, Pak? Sekarang, karena besok mati. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Maksudnya apa? Untuk dunia hidup selama-lamanya. Besok masih ada atau berarti kita? Berarti masih ada besok. Hari ini untuk akhirat, dunia besok saja. Paham? Ini banyak diterjemahkan oleh orang. Kalau gitu kita harus kerja keras urusan dunia, kerja keras urusan akhirat. Nggak bisa. Kita itu harus memilih. Ya. Yang benar, beramal untuk akhirat seperti kita mau mati. Besok sudah nggak ada kita. Besok sudah mati. Berarti hari ini kita habiskan untuk akhirat. Beramallah untuk akhiratmu, duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya kan besok masih ada, minggu depan kan masih ada. Berarti sekarang untuk akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya seringkali misalnya kalau kita ini Ustadz mikirin akhirat terus, nanti kita ini hidup kita bagaimana? Itu barangkali yang ada di kepala kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan pesan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan di hatinya. Dia Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina kepadanya. Barang siapa yang niatnya untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak pernah dia peroleh kecuali yang sudah ditetapkan baginya. Perhatikan baik-baik. Allah yang ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sampaikan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pikirannya, energinya itu dihabiskan untuk akhirat, Allah akan memberikan kecukupan di hatinya. Siapa yang tujuannya, impiannya bangun pagi itu mencari akhirat, justru Allah berikan kecukupan. Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dan dunia akan datang kepadanya dengan tunduk dan hina. Dunia akan datang kepadanya dengan tunduk dan hina. Sebaliknya, siapa yang niatnya untuk menggapai dunia, yang bangun pagi pikirannya ngejar dunia saja, Allah akan dia jadikan dia tidak merasa cukup dan akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia tidak pernah dia peroleh kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Orang yang pikirannya didominasi oleh dunia, justru urusannya akan Allah bikin tercerai-berai, hidupnya akan berantakan, keluarganya akan berantakan. Jamaah rahimakumullah. Ini peringatan bagi kita semuanya. Jangan-jangan kalau hidup kita rasanya hari ini berantakan karena pikiran kita, energi kita itu tercurah untuk urusan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ada yang ngatur ya. Kita ini datang ke dunia bukan atas permintaan kita. Kita ini hidupnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada aturan-aturan pedoman kehidupan kita yang sudah diturunkan melalui Al-Qur'anul Karim dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka mestinya kalau kita ingin hidup ini bahagia dunia maupun akhirat,
kita ikuti panduan Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Dunia ini seperti adanya bumi ini. Bumi ini bulat bentuknya. Yang hari ini misalnya saya duduk di sini, pintu itu adalah timur bagi saya. Tapi kalau saya kejar dia, saya sampai ke sana, saya lewati dia, pintu itu adalah barat. Karena ada di belakang saya. Dunia itu begitu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita membayangkan, misalnya hari ini pendapatan kita itu 10 juta. Enak kayaknya ya. Kalau nambah aja 5 juta aja, 15 juta enak. Allah tambahkan. Sebentar saja Bapak Ibu. Terus kita membayangkan lagi, ya Allah 20 enak ini. Nggak ada ujungnya itu. Nggak ada ujungnya. Yang hari ini kemana-mana naik motor itu bayangkan enak barangkali ya Allah. Udahlah roda 4 jelek-jelek dikit. Biar nggak kehujanan. Dikasih sama Allah. Cherry misalnya yang lama itu. Berapa lama Bapak Ibu terasanya? Gitu naik cherry. Ya Allah, sini aja lah jelek-jelek gitu ya. Enak kayaknya. Begitu naik sini ya Allah, Avanza ya Allah. Ya Allah terus. Begitulah dunia ini. Maka bagi saya sudah berhenti. Ini sudah cukup. Pikiran kita alihkan pada urusan-urusan yang lebih fundamental. Fundamental. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan kita untuk mengejar dunia itu justru akan berujung pada hidup kita yang menjadi kacau balau, tercerai-beraikan. Percaya jamaah rahimakumullah. Hidup kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, kalau kita sudah punya tujuan, maka kita akan bisa memilah-milah mana yang bisa kita lakukan, yang perlu kita lakukan, mana yang tidak. Orang-orang yang tidak bisa menentukan prioritas, nanti selesai waktunya habis, baru sudah 1 tahun ya, rasanya belum melakukan apa-apa. Ya, maka ada panduan pembagian waktu. Nama ini yang mempopulerkan itu Stephen R. Covey dalam Seven Habits itu bukunya, yang sebenarnya bukan dari Stephen R. Covey, tapi ini Eisenhower yang menemukan. Jadi kita itu bisa membagi aktivitas yang mau kita kerjakan itu berdasarkan urgensinya, penting atau tidak, urgent atau tidak. Urgent itu mendesak, harus dilakukan kapan? Kalau mendesak ya harus segera, tidak mendesak bisa ditunda kapan? Waktunya masih tidak harus sekarang. Penting itu tidak bisa ditinggalkan, tetapi ada sesuatu yang tidak penting. Nah, yang pertama, kuadran pertama itu ada hal-hal yang penting dan mendesak, tidak bisa ditunda. Ini nggak ada pilihan, harus dilakukan. Contoh makan, nggak bisa ditunda-tunda, atau berobat, nggak bisa ditunda-tunda. Penting, harus dilakukan, nggak bisa ditunda. Ini kita nggak punya pilihan, harus dilakukan. Ada sesuatu yang penting tapi tidak mendesak, tidak harus sekarang, tapi ini penting. Nah, orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang besar itu mayoritas waktunya ada di sini yang paling banyak. Dia melakukan sesuatu yang ada penting tapi tidak kebutuhan sekarang. Apa contohnya? Belajar. Seperti anak-anak kita sekarang, penting, kapan gunanya? Untuk masa depan. Olahraga, penting, tapi untuk masa depan, tidak sekarang manfaatnya. Ya.
Maka teman-teman sekalian, kalau orang itu banyak hidupnya melakukan hal-hal yang mendesak, itu biasanya memang dia tidak bisa merencanakan hidupnya. Maka jamaah rahimakumullah, ibadah ada di mana? Ada di area ini penting, tapi gunanya tidak mendesak. Maka banyak lakukan hal-hal yang ada di kuadran 2, wilayah 2, plan itu, jangka panjang. Puasa ada di mana, Pak? Di plan 2, di wilayah 2. Penting puasa itu. Gunanya kapan? Nanti. Ya. Di akhirat. Tetapi hari ini kita semuanya sudah sering mendengar itu, bahwa ternyata puasa itu gunanya juga di dunia. Maka rajin puasa supaya hidup kita ini lancar, secara kesehatan lancar. Orang yang rajin puasa insya Allah sehat. Jamaah, ada aktivitas itu yang tidak penting tapi harus dilakukan sekarang. Tiba-tiba diundang ini, diundang itu. Teman-teman SMA kita, ayo ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi. Suwe itu, udah lama nggak ngopi. Kapan? Ini malam minggu, hari minggu kita ngumpul di puncak. Urgent ini, mendesak ini sekarang. Tapi penting nggak? Mari kita pikirkan. Ya. Penting nggak? Gunanya apa? Ya. Maka kalau bisa yang demikian ini ditunda saja atau didelegasikan. Ya. Misalnya kita harus mendatangi sesuatu yang tiba-tiba saja undangannya, harus sekarang ini. Ya. Ya. Wah, kan nggak datang ke aja sudah. Ngutus siapa? Ngutus anak kita. Kamu aja deh, Mas, datang ke sana. Ayah nggak bisa. Ya. Tetapi ada aktivitas yang sudah nggak penting, nggak mendesak. Apa ya, nge-scroll medsos itu kan ya, ngelihat-lihat ini WA itu kan ya nggak penting, nggak mendesak, tapi ini hari ini yang paling banyak menyita waktu kita. Menurut penelitian, orang Indonesia ini rata-rata sehari berapa jam, Pak, di depan medsos? Rata-rata 8 jam. Bayangkan, sepertiga harinya habis di depan media sosial. Terkecuali kalau memang dia berbisnis, di situ ada yang enggak, cuma ini saja. Jawab-jawab, iseng-iseng bertanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka kita harus bisa tentukan prioritas apa yang kita lakukan sekarang, apa yang harus banyak kita lakukan sekarang adalah sesuatu yang tidak urgent tapi itu penting bagi kita di masa depan. Mari kita biasakan mengevaluasi diri. Setiap hendak tidur harian kita evaluasi, sehari ini saya melakukan apa saja, kebaikan apa yang sudah pernah yang saya lakukan, keburukan apa yang saya lakukan. Amirul Mukminin pernah mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum nanti akan tiba masanya kalian akan diperhitungkan. Ya, teman-teman sekalian, maka biasakan kita melakukan evaluasi, merenungkan sehari ini apa saja, boleh harian, boleh mingguan, tapi jangan sampai kita tidak pernah merenungkan waktu yang sudah kita jalani, periode yang sudah kita jalani ini. Sudah berapa banyak yang bermanfaat, berapa pula yang sia-sia belaka. Mari kita hitung, karena nanti semuanya akan kembali kepada kita yang banyak melakukan hal-hal baik bagi dirinya, dunia akhirat, nanti juga akan panen kebaikan. Tapi kalau kita banyak melakukan keburukan, hal-hal yang buruk, nanti juga kitalah yang akan panen hal-hal yang buruk itu.
maka mesti kita harus sempatkan menghitung diri kita sudah usia sekarang itu sudah lancar ngaji atau enggak, sudah berapa juz yang kita hafal, ya sudah Islam dari kecil, usianya sudah 40-50 tahun, juz amma aja belum hafal. Ya Allah, berapa tahun saya buang waktu percuma ini, masa juz amma aja nggak hafal? Ya, itu kan kebangetan. Sudah diberi Allah waktu berapa tahun kita ini nggak pernah dievaluasi. Ya ma'aruhimakumullah. Selanjutnya, maka kita harus bisa bilang tidak pada hal-hal yang akan mengganggu kita. Karena kita ini bisa jadi sudah punya niat, punya target, punya tujuan, tapi boleh jadi itu diganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Kata Rasulullah SAW, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Mengisi waktu bukan hanya soal menyusun jadwal, tapi juga menjaga agar waktu kita tidak habis oleh distraksi atau gangguan, baik yang datang dari layar di tangan kita maupun orang-orang di sekitar kita. Teman-teman sekalian, kita hidup ini bermasyarakat. Ketahuilah, tidak semua lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita itu selaras dengan tujuan hidup kita. Ada lingkungan, ada orang-orang itu yang bertolak belakang dengan tujuan hidup kita. Jangan sampai orang-orang yang demikian itu menjauhkan kita atau mengganggu kita, sampai melupakan kita dari tujuan utama kita hidup ini. Lingkungan itu sangat mempengaruhi kita, teman-teman sekalian. Ya, saya sering sampaikan, sadar atau tidak, terutama kita ini dengan orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita, itu akan terpengaruh. Dan yang lebih menarik, gampang mana Pak? Pengaruh baik atau pengaruh buruk nular ke kita itu? Contohnya begini, ada dua buah nih, buah. Satunya masih seger masih apel misalnya, satunya busuk. Tempelkan gini Pak. Kira-kira yang terpengaruh yang mana Pak? Yang seger atau yang busuk? Yang busuk jadi seger atau yang seger ikut busuk Pak? Yang mana? Yang seger ikutan busuk, minimal yang nempel ini. Perhatikan ya. Maka hati-hati dengan lingkungan kita. Anak-anak kita juga begitu. Karena kecenderungan hal yang buruk itu lebih mudah menular. Ya, virusnya menular. Yang baik ini susah nulnya. Bisa jadi memang, tapi ini harus betul-betul kuat ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang hafalannya itu surat-surat pendek doang, kita hafal surat Wadduha aja rasanya sudah top. Kamu hafalannya apa ya? Pulau Dobrobin trikul itu, 3 kul itu. Oh saya lumayan ya, saya Wadduha. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang hafalannya lebih dari kita hafal juz amma, malu rasanya kita ya, malu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sadar kita ini seringkali mengundang gangguan, ya kan? HP yang sekarang ini sering para ahli mengingatkan, yang istilahnya sampai disebut setan gepeng, itulah yang paling banyak membuat kita ini jadi lupa tujuan hidup kita. Pertanyaannya Pak, HP itu bisa ganggu kita enggak? Bisa nggak HP itu ganggu kita tanpa kita undang? Nggak bisa, dia bisa nyala sendiri. Ya. Bahkan tontonan hari ini, ya apa istilahnya? Kita ini kalau buka HP begini kan
beda-beda kan Pak, buka YouTube juga beda-beda kan ininya kan. Ya, kenapa tontonan saya itu yang begini-begini melulu? Ya karena kita yang undangnya. Coba ya kan, saya ini searching aja tiket pesawat. Besok itu media sosial saya penuhnya isinya apa tiket pesawat. Ya, kalau hal-hal buruk yang banyak memenuhi media sosial kita hari ini, maka tanpa sadar kitalah sebenarnya yang mengundangnya. Kalau melawan setan yang pasif saja sudah kalah, apalagi melawan setan yang aktif. Ya, setan jin itu kan, setan jin dan manusia itu kan aktif. Apalagi kalau yang sudah melawan setan yang pasif aja kalah kok. Ya. HP itu kan setan pasif ini. Setannya nggak ngapa-ngapain kalau kita nggak panggil dia. Melawan ini aja kalah gitu. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, seringkali kita itu menyalahkan HP sebagai sumber gangguan, sumber distraksi, padahal HP itu tidak pernah memaksa kita. Ya, kitalah sebenarnya yang mengundangnya, kitalah yang menghadirkannya. Maka semua kembali pada diri kita. Kita punya tujuan yang mulia, maka kalau bisa tujuan itu tempel supaya kita ini, atau di mana-mana supaya kita bisa lihat, supaya kita ingat terus bahwa kita punya tujuan besar. Ya. Walal akhiratu khairul laki minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Jamaah yang rahimakumullah. Yang terpenting, mari kita konsisten mengisi hari-hari kita dengan amal kebaikan meskipun kecil. Ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah, yang terus-menerus konsisten meskipun sedikit. Terus saja. Terus saja. Sehari bisa baca Al-Quran satu baris saja nggak apa-apa, yang penting konsisten. Terus saja. Nanti pelan-pelan kita ini nambah tanpa terasa. Ya. Jangan beramal blek besar tapi langsung sekali. Sesuatu yang konsisten walaupun kecil itu lebih bermakna, lebih punya dampak. Meskipun kecil tapi kita lakukan terus, itu lebih berdampak daripada melakukan satu sekali-sekali tapi besar. Kadang-kadang sekali-sekali tapi besar itu cenderung destruktif. Olahraga itu ya terus konsisten, jalan misalnya 1 kilo terus, tapi nggak pernah olahraga, tiba-tiba lari maraton, alamat masuk rumah sakit itu nanti, nggak malah sehat. Ya. Konsisten. Ya. Saya itu pernah negur teman saya, kamu itu sakit-sakitan, nggak pernah olahraga. Saya pernah kok olahraga kok pernah. Olahraga ya terus. Kalau kita pengen kebaikan apapun, itu sesuatu yang konsisten, sesuatu yang terus kita lakukan terus menerus. Kebaikan. Anak-anak kita juga harus diajarkan melakukan sesuatu kebaikan. Terus nanti tanpa terasa kita akan menambah itu tanpa terasa. Terus ya, nanti dampaknya di akhir nanti beberapa tahun kita konsisten melakukannya, nanti kitalah yang akan memetiknya. Ya. Sedekah punyanya cuman biasanya 2.000 nggak apa-apa, terus saja. Lakukan kebaikan terus saja. Ya. Apa saja yang baik lakukan, walaupun kecil, yang barangkali kita anggap remeh hari ini. Ya. Ungkapannya, peribahasanya sudah sangat populer kita semuanya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Nggak terasa begitu itu. Kalau lama-lama kita lakukan, nanti itu menjadi kebiasaan. Begitu kebaikan itu kita tidak lakukan, kita kehilangan. Ya. Orang yang biasa datang ke masjid, urutannya itu datang masuk masjid nyari kotak infak walaupun 2.000 terus, tiba-tiba lupa itu kayaknya ada yang ini, karena sudah konsisten.
Ya, kebaikan itu akan nagih kita. Kalau enggak dilakukan malah ada yang hilang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita renungkan, mumpung waktu ini masih ada pada diri kita, apa sebenarnya tujuan kita hidup ini? Garisnya sudah ada di agama kita. Kita harus, impian kita, tujuan kita itu akhirat, tapi dunia jangan dilupakan. Porsinya nominal, dominasi otak kita, energi kita, pikiran kita harus untuk akhirat. Percayalah, hidup kita ini akan teratur dengan sendirinya kalau orientasi kita ini akhirat. Tapi kalau orientasi kita itu dunia, hidup kita ini akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita konsisten melakukan kebaikan. Kita pilah-pilah apa yang mau kita lakukan, mana yang sesuai dengan tujuan kita, mana yang tidak. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah bantu kita untuk selalu bisa mengingat tujuan hidup kita. Tujuan kita adalah akhirat. Dan Allah tolong kita, untuk Allah hindarkan kita dari gangguan-gangguan yang bisa melalaikan kita dari tujuan kehidupan ini. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah suruh yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pastilah saya Awang Surya mohon berkenan membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.